Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Sarapan Rohani Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Di hari yang ke-8 di bulan Maret ini kita akan disapa oleh dua bacaan firman Tuhan yang sudah disediakan bagi kita dari bacaan puji dan janji. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersekutu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Karena pagi hari ini kami boleh disambut dengan hari Tuhan yang baru. Kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa. Biarlah Engkau mendasari kehidupan kami akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan itu akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kami boleh dikuatkan karena kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami sehingga kami dilayakkannya untuk mendengarkan firman dan kebenaran dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dua bacaan yang sudah disiapkan bagi kita yang terambil dari bacaan yang pertama dari Yeremia pasalnya yang ke-22 ayat 29, demikian firman Tuhan. Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua yang terambil dari Matius pasal yang 10 ayat 27, demikian firman Tuhan. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah, dari atas atap rumah. Judul renungan pada pagi hari ini adalah dengar dan laksanakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan kita yang pertama dari Yeremia pasal 22 ayat 29 ini kita telah membaca, hai negeri, 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 dengarkanlah firman Tuhan. Hai negeri yang di sini, hai negeri bisa saja dimaksud adalah hai kamu orang yang percaya kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Hai kamu, hai gereja, himpunan orang-orang yang percaya di dalamnya, dengarlah firman Tuhan. Hai negeri, hai bangsa Israel, dengarlah firman Tuhan. Ada 3 bagian yang telah kita dapat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini menggambarkan bahwa kita sebagai orang yang percaya harus mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dari bacaan Yeremia 22 yang telah kita baca tadi, dan kita baca bacaan yang sebelumnya juga, bahwa di sana bangsa Israel dibuang ke Babel. Kita tahu bahwa setelah Raja Daud, ada satu raja yang bernama Yosia. Dia raja yang dikatakan baik dan mengikuti dan mendengarkan akan Allah. Sehingga bangsa itu boleh diperintah, boleh dijalankan roda pemerintahan terhadap bangsa Israel dengan baik. Karena Raja Yosia dekat dan mendengarkan perintah dari Tuhan. Tapi setelahnya Raja Yoyakim, Raja Konya diceritakan, dan buang bangsa Israel ke Babel karena dia jahat. Dia mengutamakan kepentingannya dan keuntungan sendiri, tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsanya atau kepada raja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari nats hari ini? Pengalaman Raja Konya
hendaklah jadi pelajaran bagi kita. Betapa pentingnya kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berapa pentingnya telinga kita yang telah Dia berikan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai sikap kita seperti orang berdoa, seperti orang mendengarkan firman Tuhan, tapi kenyataannya jauh itu semua. Kenyataannya jauh. Orang bisa melihat sepertinya kita sedang berdoa, sedang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya, tapi kenyataannya jauh dari apa yang telah kita dengar. Kedengarannya kita kelihatan saja dan kedengaran saja kita dekat dengan Allah. Kita duduk dan mendengarkan firman Tuhan, tapi kenyataannya jauh. Ada lagu yang sering kita nyanyikan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan dari 1000 hari di tempat yang lain. Sangat penting kita mendengarkan dan ada dekat bersama-sama dengan Dia melalui firman Tuhan. Pada zaman sekarang, zaman digital, zaman serba mudah untuk kita mendapatkan informasi-informasi. Ada HP, ada gadget kita, laptop kita sering terkonek dengan internet. Sangat mudah kita mendapatkan informasi. Dan sering kita lebih penting, lebih senang untuk mendapatkan informasi-informasi daripada kita mendapatkan informasi yang bersumber dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu marilah kita mendengarkan firman Tuhan di setiap hari kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, sediakan waktu untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Dari bacaan yang kedua dari Injil Matius pasal yang ke-10 ini, perintah Tuhan untuk menyebarkan kabar baik yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tidak saja kepada murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu, tetapi bagi kita yang adalah anak-anak Allah. Marilah kita dari bisikan ke telinga kita, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Artinya di rumah kita masing-masing kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mulai dari rumah kita, saudara yang terdekat, keluarga kita, baru kita bisa menjangkau yang ada di sekitar kita dan yang ada jauh dari kita. Beritakanlah Injil. Sekarang harus beritakan kepada setiap orang yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ini mengingatkan bahwa Dia, Tuhan Yesus, yang telah mengutus murid-muridnya dan kita pada saat ini akan membawa domba-domba kepada Allah. Kita ditempatkan di tengah-tengah serigala. Kita tidak selalu di tempat yang baik, di tempat yang bagus. Walaupun kita di tengah-tengah serigala, tapi Tuhan sudah berjanji. Janji penyertaan Tuhan itu yang luar biasa, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan pernah takut dimanapun kita berada. Walaupun kita masih muda, anak-anak muda kita, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran, kabar baik kepada orang. Karena Tuhan pasti beserta akan kita. Jangan pernah kendor. Marilah kita menyebarkan kabar baik kepada setiap orang, kepada segala makhluk, kepada semua makhluk. Iman kita, iman Kristen yang baru selalu akan dibarui oleh Allah. Pada masa kini tentu iman Kristen, orang-orang yang percaya akan menghadapi banyak tantangan. Yang sesungguhnya tantangan itu tidak lebih dari kekuatan kita, karena Tuhan beserta akan kita. Begitu juga dari kita masing-masing. Saat kita ditempatkan dimanapun kita berada,
sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai seorang dokter, sebagai petani, sebagai pedagang, dimanapun kita ditempatkan, jangan takut dan ragu untuk menyampaikan kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita. Niscaya Tuhan akan memberkati kita dari hal-hal yang kecil, dari perkara-perkara yang kecil. Kalau kita setia dan beriman dan mengimani di dalam Tuhan, Dia pasti akan memberkati dan Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar kepada kita. Mari kita belajar bersama-sama untuk bertanggung jawab akan tugas panggilan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang adalah punya kerajaan surga pasti akan memberkati kita di dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah firman yang telah kami baca dan dengarkan bersama-sama akan memberikan kekuatan bagi kehidupan beriman kami kepadamu. Ajarkan kami Tuhan sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Engkau untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terlebih kami boleh dikuatkan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kami jumpai. Berikan kekuatan bagi kami semua ya Bapa, dan berkati kami sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.